Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Kami sangat senang di kesempatan kali ini boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada melalui channel YouTube kami. Kita akan bersama membahas renungan sebagaimana bacaan dari Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 31 Maret sampai 6 April 2024. Kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema mingguan kita yaitu pergi dan katakanlah Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hati, mari baca Alkitab dan mari beri waktu terbaik untuk merenungkan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan patut kami persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang mau datang ke dunia, mau mati untuk kami, tapi juga Tuhan yang menyatakan kuasa dan kebangkitan-Mu, sehingga kami bukan lagi orang-orang yang perlu takut, tetapi justru kami adalah orang-orang yang punya pegangan yang kuat karena kami menang di dalam nama-Mu. Kami menikmati anugerah selamat yang Kau kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman. Kami meminta pertolongan Tuhan sehingga melalui setiap pertanyaan, apa yang kami jawab, kami sampaikan, itu membangun jemaat, bukan hanya pada pemahaman akan firman, tapi juga dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan kebenaran yang sejati, sebagaimana firman-Mu kami baca dan renungkan. Tolonglah kami, kasihani kami, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita akan membaca dalam Matius pasal 28, bagian akhir dari Injil Matius, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Saya akan bacakan satu ayat untuk dapat mengajak Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan ayat. Di rumah baca Katuno dari ayat 1 sampai ayat 10 ya. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Nah, begini ayat 10. Ayat terakhir yang saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, sekali lagi harapannya Bapak Ibu Saudara di rumah baca keseluruhan dari bacaan mingguan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita akan membahas Injil Matius ini, sudah pasti kita harus cari tahu dulu sedikit saja pengantar mengenai Injil Matius. Satu dari keempat Injil. Injil yang dalam kitab Perjanjian Baru ditulis paling pertama. Kita bicara nama Matius, maka kita mengingat nama Lewi. Itu nama lain dari Matius ya. Apa dia? Dia adalah seorang pemungut cukai. Dan kita menemukan bahwa catatan mengenai Mesias, Yesus Kristus, sangat jelas diangkat dalam Injil Matius, dan bahkan Injil Matius ini begitu banyak memasukkan teks-teks perjanjian lama, sehingga kalau orang baca Injil Matius, orang akan ketemu seperti kata Nabi ada tertulis, seperti kata Nabi ini ataupun Nabi yang itu, kemudian juga ada tertulis seperti ada tertulis dan sebagainya. Maka ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa Injil Matius ini memang sengaja dituliskan untuk dapat membuktikan kepada pembaca bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan Yesus Kristus adalah dia yang telah dinubuatkan sejak dari
Perjanjian Lama. Jadi kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias itu sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan karena itu Yesus Kristus adalah Dia yang saat ini dinyatakan, yang kehadirannya adalah penggenapan dari Perjanjian Lama itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan MTPJ untuk melihat bagian ini. Di minggu ini kita merayakan Paskah. Ada sukacita, ada semangat kebangkitan, dan ini adalah puncak perayaan yang menyatakan kepada kita semua bahwa tidak sia-sia iman percaya kita sebagai orang percaya. Tidak sia-sia kita beriman dan adalah benar adanya bahwa salah satu prinsip keselamatan dalam kekristenan menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah yang menjadi manusia, turun ke dalam kerajaan maut. Dia mati, tetapi dia bangkit seperti perkataannya. Sehingga kata-katanya adalah kepastian, jaminan bagi kita yang percaya. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa seharusnya tidak ada ketakutan lagi bagi kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, di minggu berjalan ini kita punya tema yang ketika akan membahas itu, kita akan melihatnya melalui beberapa. Di sini saya lihat ada 3 pertanyaan MTPJ. Saya bacakan pertanyaan yang pertama. Apa yang saudara pahami tentang perintah pergi dan katakanlah Yesus Kristus sudah bangkit menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi berharap Bapak Ibu sudah baca keseluruhan teks ini, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman semua ketika membaca bagian ini kita pasti menemukan ada 2 ayat yang menggambarkan tema mingguan ini. Itu bisa dilihat pada ayat yang ke-5 ya, saya bacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi ada perempuan-perempuan seperti ayat 1, pada hari Sabat lewat, jadi masih pagi-pagi benar, para perempuan yang di sini dijelaskan adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi ke kubur. Tentu mereka ingin memastikan apakah Yesus sama dengan waktu mereka tinggalkan. Mereka juga ingin merempahi mayat Yesus, dan karena itu mereka pun mencari tahu. Di sini menggunakan kata di ayat 4 ya, di sini ketika penjaga-penjaga itu gentar, mereka ada gempa bumi dan mereka gentar, padahal mereka ini mendapat mandat dari wali negeri untuk jaga. Imam kepala juga wanti-wanti, jaga baik-baik itu kubur. Tapi kini mereka pun akhirnya mereka ketakutan, mereka gentar ketika ada gempa bumi itu. Dan di ayat 5 di sini jelas sekali bahwa para perempuan itu, para perempuan yang disebutkan tadi datang ke kubur. Mereka lihat bahwa kuburnya sudah tidak seperti waktu mereka tinggalkan. Sehingga disitulah malaikat Tuhan datang. Yang disampaikan kepada perempuan-perempuan ini adalah, jangan kamu takut. Ayat 6 bahkan bilang begini, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Luar biasa ya, bahwa kebangkitan Yesus itu memang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian di sini dia juga katakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan ayat 7, di sini ada perintah sesuai tema. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa malaikat ini menyatakan kebenaran dari perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Malaikat ini sedang menyampaikan satu kabar baik
untuk dapat mengingatkan para perempuan tentang Yesus yang telah mengatakan terlebih dahulu kematian tapi juga kebangkitannya. Sehingga dia mulai dengan kata jangan takut. Dia mulai dengan satu perintah, yaitu pergi dan katakanlah. Artinya mesti ada tindakan yang dilakukan dengan melangkahkan kaki, pergi, tentu ada satu asal menuju satu tujuan, yaitu apa? Bertemu dengan murid-murid Yesus yang pada saat itu sedang galau ya, ketakutan, kecemasan ketika guru yang mereka kasihi, dia yang mereka pandang sebagai raja, kini mati dalam pengetahuan mereka. Pergi katakan pada orang, pada murid-murid itu, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan di sini kemudian diikuti dengan ayat 10 yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika itu mereka juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di sini dia katakan berkata, "Salam bagimu." Mereka menyembah dia. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika itu Tuhan Yesus mengulang perkataan yang sama, mirip dengan kata-kata yang disampaikan oleh malaikat. Jangan takut. Sehingga seharusnya tidak ada ketakutan ya. Ini bukan cuma dikatakan oleh malaikat, tetapi diteguhkan kembali oleh Tuhan Yesus. Betul, jangan takut. Sama ada yang mau bilang begitu. Dia katakan juga, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus meneguhkan iman percaya para perempuan yang boleh menyaksikan kebangkitannya. Tuhan Yesus menguatkan mereka. Pada zaman itu, di zaman Yudaisme, jelas pemberitaan para perempuan bisa jadi tidak dipercaya, tidak dianggap, kadangkala dianggap tidak perlu untuk didengarkan. Tetapi Yesus justru memakai para perempuan ini dengan ungkapan jangan takut, bahkan menyuruh mereka, memberi perintah kepada mereka untuk sekali lagi mesti pergi dan katakan, mesti pergi dan sampaikan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Bahkan dia tunjukkan tempat, pergi ke Galilea, kesanalah torang mau baku dapat ya. Luar biasa sekali apa yang di sini dikatakan ya oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka kalau pertanyaannya apa yang saudara pahami tentang perintah ini, saya memahami bahwa bukan cuma kepada perempuan seperti yang dikatakan malaikat, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi juga ini menunjukkan sebuah penekanan akan kata-kata Yesus yang adalah kebenaran, akan kebenaran bahwa Yesus bangkit dan itu ada saksinya ya, bukan cerita isapan jempol. Itu kebenaran yang perlu untuk disaksikan. Sehingga hal ini menjadi sebuah hal yang penting. Orang yang tahu, orang yang melihat, orang yang mendengar berita Yesus Kristus sudah bangkit, harus pergi, harus berbicara, harus menceritakan kembali bahwa benar kesaksian ini adalah sebuah kabar baik yang memberi kepastian Yesus Kristus sudah bangkit ya. Luar biasa sekali. Yang kedua ya, kita akan lihat pertanyaan kedua, mengapa tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus sering menghadapi penghambatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma harus di zaman sekarang. Kita tahu dari zaman ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian dia disampaikan telah bangkit. Ini bukan saja sempat menggetarkan para penjaga kubur, tetapi juga Pilatus, tetapi juga para imam, orang-orang yang begitu menaruh benci kepada Yesus pada waktu itu, sehingga berbagai hal mereka timbulkan sebagai informasi agar orang-orang jangan sampai percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Sehingga sampai hari ini kita tetap menemukan ada orang-orang yang sudah mendengar berita
kebangkitan Yesus, tetapi tidak hidup dalam iman percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Saya menemukan bahwa tugas kesaksian tentang kebangkitan Yesus ini sering menghadapi penghambatan bukan hanya dari luar gereja, tetapi juga dari dalam gereja itu sendiri. Karena kalau para perempuan tahu Yesus bangkit, mereka disuruh pergi dan berkata, katakanlah, artinya harus bersaksi, menyampaikan tentang kebangkitan Yesus. Tapi faktanya begitu banyak orang Kristen yang mungkin takut, tidak berani, mungkin malu, tidak mau bersaksi Yesus sudah bangkit. Atau justru tidak mau tahu. Dia mendengarnya, cukup tahu, merasa beriman dengan kehidupan kekristenan yang seputar ibadah, persembahan, dan sebagainya, tapi tidak terpanggil untuk dapat memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Belum lagi ya dari luar, begitu banyak hal ya, ketika ada serangan-serangan terhadap iman Kristen, termasuk mereka yang kemudian mengangkat satu pernyataan, 2, 3, 4 pernyataan untuk membantah peristiwa kesaksian kebangkitan Yesus ini. Sehingga ada banyak sekali hambatan yang kita temui ketika tugas kesaksian tentang kebangkitan Kristus ini kita sampaikan kepada banyak orang. Kita akan ditolak, sudah pasti. Kita akan dibenci, bisa jadi. Kita akan dimusuhi, ya itu hal yang wajar. Karena demikianlah yang sudah disampaikan juga oleh Tuhan Yesus dalam tugas pemberitaan kita. Kan ada orang yang tidak suka, akan ada orang yang merasa itu aja adalah cerita isapan jempol. Saya mengikuti banyak sekali di media, contohnya TikTok. Wah, orang-orang luar biasa, tapi muncul-muncul juga para apologet yang kemudian membantah hal-hal tersebut, dan itu cukup memberi pengetahuan kepada kita. Di samping itu, Alkitab adalah kebenaran yang dapat kita baca, renungkan untuk dapat kemudian menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang cukup menjadi hambatan dalam tugas kesaksian kita. Ya, mungkin itu saja ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana mengatasi penghambatan-penghambatan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, khususnya dari kalangan jemaat atau gereja. Nah, tadi kalau bicara ada dari dalam gereja, ada dari luar gereja. Kali ini kata bagaimana dan seandainya itu dari dalam gereja, bagaimana orang bicara untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu yang Tuhan pilih untuk menjadi hamba-hambanya, para pendeta, para guru agama, para diaken, para penatua, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan takut untuk pergi dan memberitakan. Kita mungkin akan mengalami penolakan ya, ketika hari-hari ini begitu banyak orang tidak lagi terlalu tertarik dengan khotbah pengajaran. Orang lebih suka yang lucu-lucu, yang kadangkala sampai DP lucu, kehilangan inti pemberitaan. Orang juga tidak suka ditegur. Orang juga tidak terlalu tertarik untuk memberi waktunya bersaksi dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi bahwa ada satu dari 3 tugas panggilan gereja kita, yaitu marturia, bersaksi. Gereja bukan bangunan ya, ini torang tuh gereja. Apa itu gereja? Orang-orang yang ada dalam kegelapan, yang dipanggil keluar dari gelap itu menuju pada terang Kristus. Sehingga kita yang dahulu adalah orang-orang berdosa, tetapi sekarang dibenarkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ingat, orang gereja yang punya satu tugas. Satu dari 3 yang tidak kalah penting, yaitu bersaksi. Itu tuh Tuhan Yesus berperintah, pergi jadikan. Tapi juga di sini ketika dia bangkit pertama kali, yang malaikat katakan kepada para perempuan yang melihat ada kebangkitan Yesus, yang melihat kubur itu kosong, pergi katakan kepada para murid. Yesus tekankan ulang, pergi katakan kepada saudara-saudaraku. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut ya. Jangan pernah lelah untuk menyampaikan berita
baik ini, kabar kemenangan, kabar sukacita ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan terpanggil, orang mesti pergi, orang mesti beritakan, Yesus Kristus sudah mati, tapi dia bangkit kembali. Ketika berbagai orang-orang penting, tokoh-tokoh agama, panutan mereka yang kemudian mati, kuburnya ditemukan, hanya Yesus Kristus yang kuburnya kosong. Hari ini kita tidak akan temukan di mana nisannya, karena dia sudah bangkit. Tidak ada kubur untuk dia, dia sudah bangkit. Kubur itu kosong, tidak ada batu nisannya, dia sudah bangkit. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kita semua. Sehingga ketika kita menemui berbagai penolakan, tidak menjadi alasan untuk berhenti bersaksi. Ketika kita menemui orang yang ragu-ragu, kita akan hadir untuk menguatkan mereka. Mari jangan takut, semangat memberitakan. Sehingga itu nampak dalam kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak tahu, tidak punya pengetahuan mengenai kebangkitan Kristus, kita ajar, kita tuntun. Dari anak-anak sekolah minggu, pengajaran firman bukan cuma cerita-cerita dongeng, tapi kita ajarkan mereka untuk mengenal Kristus yang bangkit. Sampai mereka remaja, mereka pemuda, kita semua hari-hari ini, orang terpanggil ya, mari orang akan sama-sama membangun gereja-gereja yang kuat dalam pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Back to the Bible tentunya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perlu sekali kita menciptakan kehidupan bergereja yang sadar pada tugas panggilan. Sekali lagi, tugas panggilan kita salah satunya adalah bersaksi. Apa yang mau kita saksikan? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Dialah Tuhan kita. Tuhan yang adalah Allah yang sejati. Dia juga adalah manusia sejati. Dia Allah yang datang ke dunia. Jadi sama dengan manusia. Sehingga dia menanggung upah dosa kita. Dia disalibkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia mati, tetapi dia bangkit kembali. Kebangkitannya ini adalah berita yang begitu banyak orang tunggu. Dia bangkit sehingga apalagi sih DP perkataan yang orang meragukan. Jika dia punya sifat-sifat ilahi, dia maha ada, dia maha tahu, dia tidak berubah. Percayalah dalam setiap musim kehidupan kita, dia Allah yang tetap akan menunjukkan kebenaran dari setiap perkataannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bersyukur untuk kesaksian yang boleh dibagikan dalam pemberitaan firman ini. Ini cara kami juga untuk terus bersaksi mengenai Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, silakan pakai mimbar-mimbar gereja, silakan pakai media-media diskusi, kelompok-kelompok pembinaan warga gereja, tempat-tempat di mana kita berkumpul untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat mempersiapkan khotbah di ibadah Paskah ini di jemaat, di kolom, di tempat-tempat pelayanan kita. Semoga kita makin diperkaya dengan berbagai hal, termasuk ketika kami boleh berbagi di channel YouTube ini. Kami punya kerinduan untuk juga membagikan renungan, tetap ikuti di channel YouTube kami. Terima kasih banyak yang sudah berbagi. Orang senang sekali dan dengar Bapak Ibu juga mengikuti kami di channel YouTube. Kami juga senang mengetahui Bapak Ibu membagikan channel YouTube kami ini ke grup-grup Bapak Ibu Saudara. Kami sangat diberkati oleh itu semua. Terima kasih banyak. Ya, mari kita saat ini tutup perjumpaan kita melalui channel ini dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Biar waktu yang sudah kami pakai memberitakan firman tidak sia-sia. Tuhan, kami terbatas, hamba-Mu di tempat ini tidak lebih baik dari semua pendengar. Tapi kami minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan memberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan tolong sehingga kami dengan berani dapat bersaksi tentang Engkau. Kami berani menghadapi berbagai tantangan dalam pemberitaan berita kebangkitan-Mu. Kami tidak pernah takut. Karena Engkau berkata jangan takut.
Kalau engkau berkata engkau akan bangkit dari kematian dan itu terbukti adanya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya pada setiap kata-kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima janji firman-Mu bahwa kehidupan kami ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Maka Allah Roh Kudus menyertai, membimbing, sehingga kami tetap dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Berbagai pengajaran muncul, berbagai godaan muncul, tapi jangan biarkan kami jauh dari kehendak-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami selesai berbicara, channel YouTube ini Tuhan berkati untuk dapat berkembang menjangkau begitu banyak orang, mengenal dengan benar siapa Tuhan satu-satunya juru selamat kami, tapi juga mempertemukan kami dengan begitu banyak orang sebagai satu keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sekali lagi makasih banyak so iko patorang di channel YouTube ini. Nanti torang baku dapat Bapak Ibu boleh lihat di bio, ada torang nomor HP, boleh bawa WA kalau batahnya tanya. Ada banyak torang sudah sempat posting renungan, tapi dah minta melalui WA torang dah bantu akang. Ya, torang senang ketika boleh jadi berkat ya, kita saling memberkati. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.